Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar yang baik untuk mendengarkan hasil presentasi mengenai buku saya yang berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer yang dilengkapi praktikum sistem operasi. Buku ini dikolaborasi dengan 4 penulis. Yang pertama adalah Bapak Barani Fahri, STMkom. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Pancabudi. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Iksan Parinduri, SSI, MSI. Kemudian adalah Ibu Siti Nur Habibah Utagalung, SSI, MSI. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Budi Dharma. Kemudian Bapak Riki Ramadan Harahap, Eskom Mkom. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Pancabudi. Buku ini juga sudah di e-book ya, di e-bookkan, sudah keluar di Google Book dengan judul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kemudian kita kembali ke bukunya yang berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Buku ini diterbitkan oleh Kita Menulis oleh Bapak Janar Simarmata ya, pimpinan Bapak Janar Simarmata sebagai editor. Ini juga sudah di ISBN-kan dan sudah diciptakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pertama adalah ucapan terima kasih kepada pimpinan Universitas Pancabudi. Ada 2 dosen yang terlibat di sini. Yang pertama Bapak Barani Fahri, kemudian Bapak Riki Ramadan Harahap. Kemudian selanjutnya kepada STMIK Budi Dharma atau Universitas Budi Dharma yang sudah diubah namanya dari STMIK menjadi Universitas Budi Dharma, para pimpinan dan staf yang terlibat dalam pembuatan buku ini. Kemudian kita lihat buku ini terdiri dari 11 bab ya. Cukup banyak, 11 bab. Yang pertama mengenai tentang nanti pengertian arsitektur dan komputer yang terdiri dari klasifikasi arsitektur komputer, pengertiannya, klasifikasinya. Kemudian klasifikasi arsitektur komputer itu nanti dibagi 5, ada von Neumann, ada RISC, kemudian ada Harvard, kemudian ada namanya Blue Gate. Kemudian model-model komputasi arsitektur komputer ada ISD, SIMSD, kemudian MISD, kemudian MIMD. Di bab 2-nya mengenai tentang penjelasan komputer, pengertian struktur komputer, fungsi komputer. Di bab 3 mengenai evaluasi dan kinerja komputer, sejarah komputer dari generasi ke generasi, dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Di bab 4 itu tentang Central Processing Unit ya, pengertiannya komponen utama, fungsi CPU, kemudian siklus fetch eksekusi. Di bab 5-nya tentang memori ya, definisinya, operasi sel memorinya, karakteristik sistem memorinya, satuan memori sampai dengan jumlah chipsnya. Di bab 6 nanti bicara tentang bahasa assembly ya, bagaimana pengertian, struktur dan konstruksi bahasa assembly. Kemudian di bab 7 ada namanya set instruksi ya, pengertian elemen-elemen instruksi, karakteristik instruksi mesin. Nanti di sini bicara tentang bagaimana menjalankan dari program bahasa assembly tersebut. Bab 8 tentang modul IO ya, fungsi, struktur, dan teknik masukan luaran. Bab 9 mengenai pengontrol interrupt ya. Kemudian bab 10 sistem bus.
Bab 11 adalah penjadwalan prosesor. Kemudian di praktikumnya itu nanti ada pemrograman 1, 2, sampai dengan 9. Lihat ini contoh, ini bab satunya, pengertiannya mengenai sejarah dari arsitektur komputer. Dari klasifikasi dari pertama adalah arsitektur von Neumann. Beliau adalah seorang, ya, lihat di sini, ini fotonya di tahun 1903 sampai dengan 1957. Kemudian di arsitektur RISC ini oleh John Cook, ya. Ini peneliti dari IBM di Yorktown, New York tahun 1974. Sampai saat ini 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhannya. Beliau ini bisa dilihat di situsnya, ya. Kemudian di arsitektur CISC kita bisa lihat arsitekturnya, karakteristik dan bagaimana juga. Di bab 2-nya tentang komputer, bagaimana pengertian struktur komputernya, fungsinya, penyimpanan, dan operasi. Ya. Pula kinerja, ini di pertama perusahaan yang disebut dengan ENIAC, ya, Electronic Numerical Integrator and Computer, struktur komputer IAS. Kemudian di bab 4-nya terlihat tentang pengertian CPU, komponen utama CPU, ya, register, fungsi-fungsi dari CPU, fungsi interrupt, kemudian ada fungsi siklus batch eksekusi, ya, lihat satuan memori di bab 5-nya. Di bab 5 tentang memori. Kemudian di bab 6-nya itu tentang, ya, bahasa assembly, ya. Bagaimana proses penerjemahan bahasa assembly. Ada register data, ada register alamat, kemudian register flag, kemudian register instruksi. Instruksinya bisa diaplikasikan menggunakan yang namanya CMD, kemudian menggunakan yang namanya Dropbox. Kalau CMD bagi 32 bit, kalau dia Dropbox pakai 64 bit, tambahan softwarenya. Kita bisa lihat untuk ini programnya. Untuk penginputan register, bagaimana komputer bisa membaca dan melogikakan instruksi-instruksi yang ada atau alamat yang ada. Kemudian ini di set instruksi bab 7-nya. Bab 8-nya di modul EO. Bab 9-nya di pengontrol interrupt Intel, ya. Ini pakai yang portable, ya. Peripheral interface Intel 8255. Ini modul input outputnya. Kemudian di sistem busnya. Di sistem bus ini kita membahas nanti saya di penjadwalan prosesor, ya. Ada metode-metode untuk penjadwalan prosesor. Yang pertama FIFO atau sebutan first in first out. Nah, ini artinya proses yang mana dikerjakan terlebih dahulu, artinya waktu tibanya yang terlebih dahulu dilayani. Kalau di sistem banking, ya, jika kita ngantri di bank untuk mengambil dana atau uang, kita diberikan nomor antrian, berarti itu duluan dilayani, bukan yang belakang dilayani. Kemudian ada namanya SJF atau short job first. Ini bagian yang terkecil, ya, dari waktu kedatangan, waktu tunggunya, atau disebut dengan waktu kedatangan disebut dengan arrival time, ya. Waktu tunggunya burst time.
Ini prosesnya nanti dibentuk dengan menggunakan yang namanya grafik atau disebut dengan Gantt chart ya. Maka ini di Excel pun bisa dibuat. Nah, bagaimana perhitungannya di buku ini lengkap. Bagaimana sistem operasi untuk di bab 1 tentang menjalankan dari bahasa assembly, di bab 2 di bab 3 keduanya model pemrograman ya menggunakan ASCII interlock. Nah, ini bisa lihat di simulator ya. Oke, sampai di sini buku yang saya buat tentang arsitektur dan komputer. Mungkin ada kekurangan sedikit atau banyaknya, saya mohon maaf. Mungkin ada tambahan saran dari para pendengar. Kemudian ini biodata penulis. Nah, ini dia Bapak Barani Fahri, STMKOM, adalah dari Universitas Pancaburi ya. Kemudian ini saya sendiri, Tempari Luri, tamatan sarjana sains ya, SSI di Padang, Universitas Andalas, jurusan fisika, S2-nya juga fisika. Nah, ini Bu Siti Nurhaliza Tagalung, beliau tamatan sarjana satu fisika Unimed, strata 2 atau magister sainsnya di Universitas Sumatera Utara, sama-sama jurusan fisika. Nah, ini Bapak Riki Ramadan Harahap, Eskom Mkom. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Pancaburi. Terima kasih. Jadi inilah buku yang sudah saya terbitkan, merupakan refleksi ya untuk pembelajaran di tingkat ya, SMK dan perguruan tinggi. Sampai di sini, terima kasih untuk mendengarkan rekaman saya tentang buku yang namanya Arsitektur dan Komputer. Jangan lupa ya, biasa kita lihat kok di YouTuber like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.